Keluarga penumpang dan kru KMP Tunu Pratama Jaya, 2 hari terakhir terus bertahan di posko pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Satu di antaranya, Elsa Mardianita, 37 tahun, istri juru mudi KMP Tunu Pratama Jaya, Yongki Aditya Pranata. Sudah 2 hari perempuan ini bertahan di posko pelabuhan Ketapang. Dia bertahan di posko pelabuhan Ketapang bersama 2 orang anaknya. Satu anaknya berusia 6 tahun dan satunya 4 tahun. Elsa terus berharap suaminya ditemukan dalam kondisi sehat. Meski pada hari kedua ini belum ada kabar adanya temuan baru penumpang dan kru KMP Tunu Pratama Jaya. Mbak, mungkin bisa diceritakan keluarga yang sedang ditunggu kabarnya ini siapa dan di kapal itu seperti apa? Yang sedang saya tunggu yaitu suami saya sedang bekerja sebagai juru mudi di KMP Tunu Pratama Jaya ini. Sudah berapa tahun, Mbak? Sekitar 4 tahun kayaknya. Dan selama 4 tahun itu bekerjanya memang di kapal yang sama atau berpindah-pindah? Oh, selama 4 tahun ditunggu itu dulu pernah kerja di Palembang, di Dharma, terus pernah juga di sini juga di PMB sama di ALP juga pernah. Sudah pindah berkali-kali. Kalau terakhir tugas di Tunu yang di sini itu mulai kapan? Ya 4 tahunan itu kayaknya. Yang di Gilimanuk ini? Yang di Tununya sendiri. Yang di Tunu. Kalau di Gilimanuknya ini tugas di perairan Di sini? Gilimanuknya 6 tahun kayaknya Mas. Terus yang di luar pulau itu 2 tahun. Oh, berarti sempat ganti perusahaan juga Ganti ya? perusahaan, Tapi sama iya. sebagai juru. Iya sama. Mbak, suami Mbak sebelum berangkat sempat ngobrol-ngobrol dulu nggak waktu itu? Kalau aku sih nggak ada firasat sih Mas, cuman ya seperti biasa itu kan aku lagi mau jemur baju nih, baju terus dia meminta maaf, aku sudah gitu aku berangkat, terus ya udah saling biasa gitu, terus dia masuk lagi ke dalam rumah, dia panggil sama anak-anaknya, dia ciumin anak-anaknya, terus dia keluar salim lagi, loh salim, saya bilang gitu, terus sama suamiku nggak apa-apa salimannya, terus habis itu tak cium, aku bilang gitu tak cium, memang setiap berangkat kerja seperti itu emang. Kehangatannya begitu ya setiap hari. Setiap hari, jadi nggak ada firasat apapun. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda. Terus aku bilang ya udah, hati-hati Pak, berangkatnya udah gitu. Mbak, itu berarti hari Rabu itu ya, Rabu pagi. Berangkatnya kapan sih, Mbak? Kalau ini? Rabu malam. Oh, Rabu malam ya. Habis maghrib itu berangkat jaga malam. Selama jaga itu memang nggak kontekan ya? Kontak. Oh, kontek ya. Apa yang WA. diceritakan waktu itu? Nggak cerita apa-apa, cuman chat biasa, wes ini mah ngapain gitu, wes biasa lah. Anak-anak main, saya bilang gitu. Terus habis itu udah malam itu ngechat lagi, terus anak-anak udah tidur gitu. Terus saya bilang, iya ini tak koloni sama aku juga mau tidur. Terus suami balas ya udah tidur. Udah wes Jam berapa terakhir, Mbak? jam 9 malam terakhir. Dan setiap hari memang rutinitasnya Selalu kayak gitu, dia kalau nyampe di tempat kerjanya ngabarin, selalu nanyain anak-anak, nanyain saya gitu. Terus kalau saya pamit tidur ya udah, mungkin biasanya paginya itu baru bangun setelah subuh gitu biasanya. Kalau aku udah bilang tidur ya udah dia nggak ngecek lagi gitu. Nah itu kapalnya kan jam berapa itu, jam 12 apa ya itu kan, aku terakhir ngecek itu jam 9. Jadi dengan Iya, akhirnya dapat kabar pertama kali jam berapa itu? Aku taunya itu pagi subuh. Waktu bangun tidur itu ya? Bangun tidur, soalnya waktu malam itu ada yang nelfon itu istrinya dari Temannya suami. temannya suami nelfon itu nggak tahu, soalnya HP-nya tak cas, posisi silent kalau tidur, jadinya nggak tahu kalau ada telepon, nggak tahu, baru pas bangun cek HP baru kaget kok banyak yang nelfon gitu, terus ada telepon kenapa, ternyata kapalnya sudah tenggelam jam 12-an gitu katanya. Terus aku nelfon suami udah nggak kena ada bintang 1. Akhirnya mbaknya kesini akhirnya malam itu. Ya terus kesini. Enggak, ya subuhnya Mas. Subuhnya itu ya. Saya malam masih belum tahu infonya. Berarti ini sudah dari kemarin atau sempat istirahat pulang juga kemarin? Kemarin di sini mulai pagi, terus jam berapa? Jam 9 apa setengah 10 sempat pulang istirahat. Ya cuman ya tetap di rumah nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Terus subuh kesini lagi tadi. Ini tadi subuh di sini. Ini ditemenin banyak keluarga juga di sini ya? Iya. Mbak, Tetangga, keluarga, teman. Kalau Mas Yongki ini di mata Mbak seperti apa sih sehari-hari? Ya
Ya kayaknya nggak ada sih suami kayak suamiku itu. Apa Menurutku itu? ya. Apanya itu yang bikin merasa begitu? Ya soalnya semua itu serba apa ya, serba diistimewakan. Dia selalu bilang sama aku kalau bahagiaku itu di atas kebahagiaannya gitu. Misalkan dia mau berangkat kerja, dia sudah siapin air minum, sudah keperluan semua itu sudah disiapkan. Dia itu ketika mau berangkat itu udah semua itu wis beres gitu loh Mas. Aku terima aja gitu. Biasanya kan kalau cowok itu kan minta dilayani itu. Enggak, itu sebaliknya. Dia prinsipnya itu bilangnya pengen merawat aku, bukan dia pengen dirawat tapi dia pengen merawat aku. Itu prinsipnya dia. Dan itu dilakukan sejak awal menikah sampai sekarang. Sejak awal menikah seperti itu selalu sama. Semua wes Mas, semuanya itu disiapin sama dia. Malah aku bangun tidur paling cuma bangun aja, dia wes bersih udah apa gitu, paling mah baru sholat. Pokoknya yang penting aku itu sholat, menjaga anak-anak, udah dididik anak-anak, udah gitu aja terusnya. Yang lainnya itu semua yang handle suami. Mbak, harapannya apa sih dari hasil proses pencarian ini nanti? Ya berharapnya sih ada keajaiban ya Mas. Maksudnya itu kan mungkin saja suamiku itu terdampar atau gimana dibunuh sama orang kayak gitu. Tapi ya sudah kembali ke takdir, sudah saya sudah kan hari kedua kan Mas. Ya sudah wes. Kemungkinan masih mungkin akan sangat. Kemungkinan masih ada tapi kalau sudah yang kuasa berkehendak ya sudah saya terima karena memang takdirnya mungkin ya Mas. Kalau orang baik kan biasanya kan dipanggil duluan gitu. Mbak, anaknya berapa? Dua, Usia 6 tahun sama 4 tahun. Diajak untuk kesini juga atau di rumah? Kemarin kesini sampai sore. Terus kan nggak tidur, kasihan kan Mas. Akhirnya saya titipkan di sana di rumahnya opinya di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi sih. Iya, sama opinya di Banyuwangi. Mbak, atas nama siapa? Elsa. Elsa ya, Elsa cuma Mbak. Elsa Mardianita. Usia berapa? 31. Mbak, saya tuh kurang nggak ngerti dunia kapal. Kalau juru apa? Mas juru mudi itu apa? Di apa kerjanya? Sama apa namanya yang pegang? Iya, yang megang kemudi itu sebenarnya kaptennya. Cuma nanti kalau kaptennya ada apa gitu yang megang ya juru kemudi gitu Mas. Yang gantiin sama ngurusi berkas-berkas kayak manifest gitu. Juru mudi semua. Sama nganu cuaca kayak gitu. Setahu aku ya. Soalnya suamiku juga nggak pernah cerita. Jarang-jarang cerita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.